gampang berbuah. Jadi ini udah matang, udah hampir matang. Di sini ada yang masih setengah matang. Ini sama enggak Bu? Sama apa enggak sama sih Bu sama? Kita ambil dari pohon kita CRB itu, kita cari mata tunas yang bagus, terus kita sambung. Sekarang saya berada di Kampung Anggur Yogyakarta, Bambang Lipuro ya Bu ya. Nah, ini di samping saya ada Ibu Septi yang memiliki kebun anggur sendiri di rumah. Nah, sebenarnya saya penasaran tuh sebenarnya Bu, kenapa sih dikatakan Kampung Anggur itu ya Bu ya? Bu Septi itu. Kalau dulu itu kebetulan yang nanam cuma satu, Bapak Rio namanya. Terus udah sukses membuahkan, itu ngajarin ibu-ibu yang di sini, yang di Plumbungan. Nah itu udah berhasil, beberapa ibu-ibunya udah bisa bikin bibit. Kemudian waktu itu ada Merti Desa. Nah kita mengeluarkan istilahnya mendeklarasikan bahwa kita adalah kampung anggur dengan menunjukkan adanya gunungan yang berupa yang dari buah anggur. Nah dari situ ada diliput sama media, masuk ke sosmed, ada banyak youtuber. Akhirnya kita ya karena sudah deklarasi sebagai kampung anggur, makanya semua warga diwajibkan ini sekarang jadi udah 99% lah nanam anggur. Jadi gitu. setiap rumah itu punya pohon anggur. Nah, itu berarti bisa beli Bu ya kalau waktu anggurnya itu berbuah di setiap rumah. Kalau itu. Di sini ya itu kalau ada pengunjung datang boleh beli buahnya, petik sendiri, atau beli bibitnya, atau beli apapun yang ada di sini. Misalnya mau beli pisang pun banyak pengunjung yang beli pisang yang udah itu suluh, atau beli apa aja di sini bisa gitu. Nah gitu teman-teman, kalau berkenan berkunjung di Kampung Anggur itu ketika berbuah pasti boleh untuk memetik dan dibeli gitu ya. Dan petik sendiri. Petik sendiri. Nah kebetulan Bu, saya tadi kan lewat sini mampir lah, ini rumah anggur punya siapa Bu? Kebetulan namanya dinamakan apa Kinanti, Griyo Anggur Kinanti. Nah ini saya berada di Griyo Anggur Kinanti teman-teman. Buah apa yang ditanam Bu Septi itu jenis anggurnya mesti berbeda-beda ya Bu ya. Apa saja Bu, tolong Bu? Kalau kebetulan yang memang pertama kali kita tanam di sini dan hampir semua yang punya di sini itu kebetulan Ninel jenisnya. Ninel. Iya, dari Ukraina itu. Itu yang paling banyak di sini. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya kita tahu banyak varietas yang lain, jadi kita nanam yang lain. Kalau di sini kebetulan ada Everest di belakang, terus ada Carnival, ada Jupiter, ada Red Roman, banyak sih Bu, banana. Nanti boleh ya Bu ya lihat-lihat. Boleh. Ya wes sambil jalan aja ya Bu ya kita. Nah ini teman-teman, buah anggur yang ditanam Bu Septi itu anggur Ninel. Jenisnya anggur Ninel udah mulai, ini udah berapa tahun Bu? Kalau ini pohonnya kebetulan 2017. Nah ini bibit-bibitnya kalau mau bibit-bibitnya seperti ini ya, berarti dari harga 125. Kalau yang agak tinggi berarti ya 150. Pokoknya minimal kalau di sini udah harga kesepakatan di kampung itu sama ya Bu ya. 125.000. Kalau on road itu yang asli itu 200.000. Nah ini kebetulan dari 2017. Ya tapi udah pernah saya potong full, jadi ini baru. Nah, ini Bu Septi, ini kan udah berapa tahun Bu menanam? Kebetulan kalau saya nanamnya itu dari tahun 2017. Ini pohon pertama yang saya tanam Desember 2017, karena awalnya saya itu pindahan, bukan asli sini tapi merantau. Terus pindah ke sini,
itu 2017. Pas di sini lagi boomingnya kampung anggur. Jadi saya ikut tanam, saya beli dari salah satu kelompok yang sudah bisa bikin bibit. Itu dulu 175 harganya. Nah ini kebetulan dulu udah gede. Itu kalau pohon anggur itu bisa kita potong, nanti di bawahnya ini keluar cabang baru lagi. Nah ini termasuk baru cabangnya. Yang mana Bu? Ini bentuknya kan beda. Ini runcing-runcing. Oh iya. Bentuknya beda sama Nina tadi. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, itu karnival itu. CRV. Jadi itu udah pernah besar Bu itu? Belum, itu baru buah kedua, buah pertama ini. Jadi memang nggak semua pohon anggur itu genjah. Jadi ada yang susah berbuah, ada yang memang berbuahnya nggak terlalu banyak. Yang setahu saya sih kayak gitu, yang udah pengalaman saya. Ya, ini berarti yang pohon kedua itu sudah menghasilkan berapa bibit ini Bu? Kalau bibit kita udah nggak terhitung lagi, karena satu mata tunas itu bisa buat satu bibit kalau itu berhasil. Tapi ya itu tadi, kalau kita bikin bibit 100 belum tentu semuanya jadi. Nah, contoh bibit-bibitnya seperti ini, kita bikin sendiri. Itu kalau mau mau membeli ya itu harganya 125 minimal. Ini yang jenis apa itu tadi Bu? Kalau ini banyak jenis, ini kayak tadi yang karnival di sana udah ada, tapi kebanyakan di sini memang Ninel ya. Tapi kita juga udah punya banyak varian sih selain Ninel. Ada CRV, ada Jupiter, ada Wing. Nah ini Bu, ini kan ada yang pakai namanya yang ini jenis anggur merah ya. Haro itu hijau. Oh hijau. Yeah. Ini yang jenis anggur hijau. Tapi saya juga belum membuahkan karena memang ini kita buat untuk indukan. Nanti kalau udah besar kita mau potong pertumbuhan itu bisa buat bibit. Jadi kalau kita pangkas itu nanti akan keluar cabang baru. Kalau belum ada buahnya kita pangkas lagi, nanti akan keluar bunga yang untuk calon buahnya itu. Gitu. Jadi pemotongan itu mungkin bisa diceritakan pemotongannya? Pemotongan itu seperti ini contohnya. Nah ini misalnya sudah berbuah. Ini nanti dari sini kita potong lagi. Nah lagi itu masih berupa beri kecil-kecil gitu. Jadi nggak ada habisnya. Ya nggak ada habisnya.